Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari belajar bersama, berdakwah bersama, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini bertema mensikapi mimpi. Islam tidak mengajarkan umatnya tentang takwil mimpi yang kita alami. Namun, rambu-rambu yang diberikan Rasulullah SAW sudah sangat memadai untuk menjadi panduan dalam mensikapi mimpi, tak terkecuali mimpi buruk. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya, mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan Al-Albani. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mengalami mimpi yang dibenci, mimpi buruk, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali. Dan memohon perlindungan dari Allah dari godaan setan 3 kali. Kemudian mengubah posisi tidurnya dari posisi semula. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas terdapat pelajaran pertama, berdasarkan hadis di atas, mimpi itu ada 3 macam. Pertama, mimpi yang baik merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ini adalah mimpi yang berisi sesuatu yang baik dan menggembirakan kaum muslimin. Kedua, mimpi karena bisikan hati. Terkadang seseorang memikirkan sesuatu ketika sadar karena terlalu serius memikirkan sampai terbawa dalam mimpi. Ketiga, mimpi karena ditakuti setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, jangan sekali-kali kalian menceritakan ulah setan yang mempermainkan diri kalian di alam mimpi. Hadis riwayat Muslim nomor 2268. Dan riwayat lain, beliau bersabda, apabila mengalami mimpi buruk, hendaknya meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan dari dampak buruk mimpi. Kemudian jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, maka mimpi itu tidak akan memberikan dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7044, Muslim nomor 2261. Kedua, ada beberapa alasan mengapa sebaiknya mimpi buruk dilupakan. Pertama, setan memiliki andil dalam mensuasanakan mimpi kita, sehingga dengan mudah dia membuat bayangan mimpi yang menakutkan dan mengganggu pikiran kita. Ketika kita selalu mengikuti semua bayangan mimpi yang dibuat setan, bisa jadi ini akan semakin mengundang setan untuk mempermainkan kita dalam mimpi. Kedua, ketika kita melupakan mimpi buruk dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, maka mimpi itu tidak akan berdampak buruk bagi kita. Ketiga, bisa jadi mimpi buruk itu terwujud ketika seseorang berusaha menafsirkannya dan terus memikirkannya. Ketiga, ada beberapa hal yang diajarkan Rasulullah SAW ketika seseorang mimpi buruk. Meludah ke kiri 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Atau sebaiknya kita bangun kemudian melaksanakan sholat. Ayat Al-Quran tentang mimpi dan tidur. Yang dimaksud mimpi di sini adalah mimpi ketika tidur. Ketika seseorang tidur, maka ia mengalami kematian kecil. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.
Terjemahan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 60. Begitu juga Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Terjemahan Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ayat tentang mimpi. Pertama, surat Yusuf ayat 4-5. Ayat ini menceritakan mimpi Nabi Yusuf yang melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Kedua, surat As-Saffat ayat 102-105. Ayat-ayat ini menceritakan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang disuruh menyembelih anaknya. Ketiga, surat Al-Fath ayat 27. Ayat ini menceritakan mimpi Nabi Muhammad SAW tentang kemenangan di Mekah. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, wahai Rabb kami meletakkan lambung kami dan dengan namamu pula kami bangun daripadanya. Apabila engkau menahan roh kami mati, maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dari kejahatan setan dan kejelekan dunia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.